Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koinvestasi. Hari ini gue pengen ngomongin tentang 5 kripto potensial untuk bulan Desember secara fundamental, news, atau upgrade yang menurut pandangan gue pribadi bisa naik lah dikit-dikit di bulan Desember. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Nah, disclaimer dulu guys sebelum mulai, ini 5 kripto potensial menurut gue pribadi yang gue lihat secara fundamental atau news atau ada upgrade. Jadi nggak pasti benar dan jangan all in, jangan FOMO, tapi nanti jadiin analisis tambahan aja. Plus juga seperti yang kalian sadari, sekarang pasar kripto lagi gila banget volatilitasnya, lagi naik turun gak jelas parah, banyak yang kelikuidasi dan lain-lainnya, jadi hati-hati. Oke guys, tanpa basa-basi langsung aja nih 5 kripto potensialnya udah kita tulisin juga di artikel koinvestasi.com. Kalau misalnya belum pernah mampir, sabi mampir ke koinvestasi.com. Tapi gue beli recap aja sedikit nih di sini. Plus juga nanti di akhir bakal ada bonus. Oke, yang pertama adalah Quantum atau Qtum, yang ini adalah sebuah kripto yang menggabungkan blockchain Bitcoin dan juga Ethereum. Jadi intinya dia tuh pengen bikin sistem koinnya bisa kayak Bitcoin, ada halvingnya dan juga terbatas, jadinya langka, dan kalau permintaannya naik harganya naik. Tapi dia bisa jadi blockchain untuk membangun smart contracts atau aplikasi secara terdesentralisasi atau dApps yang juga pakai validasi proof of stake. Jadi intinya dia blockchain proof of stake tapi ada sistem halvingnya, jadinya emang agak advance lah. Nah, dia tuh sentimen positifnya dia baru aja melaksanakan halving. Jadi harusnya kalau ngeliat dari Bitcoin kan biasanya habis halving tuh harganya ya lumayan naik lah walaupun butuh waktu. Nah, kemungkinan besar hal yang sama akan terjadi di Qtum karena kalau permintaannya terus naik dan sekarang hype-nya juga lagi kebangun banget nih blockchain, harusnya kalau persediaannya terbatas karena jumlah validatornya, reward validatornya dipotong setengah, jadinya harusnya supply yang masuk ke pasar tuh akan berkurang, jadinya volume peningkatannya tuh nggak sekencang kemarin-kemarin. Jadi harusnya jumlahnya akan lebih langka kalau permintaannya naik. Nah, itu dari sisi fundamentalnya. Terus kalau dari teknikalnya, gue pribadi kenapa pilih Qtum juga karena emang dia menurut gue pribadi oke, karena baru keluar dari symmetrical triangle dan sekarang tuh habis retest dan masih menjaga support di sekitar 14,7 US dollar. Jadi kalau menurut gue pribadi selama 14,7 US dollar ini masih terjaga, harusnya dia masih bisa naik lebih tinggi bahkan sampai ke sekitar 24 atau 27 US dollar lah di bulan Desember ini. Tapi balik lagi jangan FOMO dan analisis pribadi dulu. Terus berikutnya yang kedua adalah Stacks. Jadi buat kalian yang belum tahu, Stacks adalah blockchain yang terikat sama Bitcoin, dimana Bitcoin kan blockchain yang khusus untuk transaksi, nggak bisa bikin proyek apapun lah di atas Bitcoin, nggak bisa bikin decentralized application, atau nggak bisa bikin DEX, nggak bisa bikin proyek DeFi dan lain-lainnya. Tapi karena kemudahan dari Stacks, dia tuh jadi bisa, jadinya orang yang developer yang pengen bangun dApps atau aplikasi terdesentralisasi di blockchain Bitcoin itu bikinnya lewat Stacks nantinya. Jadi Stacks mengadopsi teknologi Bitcoin dan juga blockchain Bitcoin secara nggak langsung, jadi kayak jembatannya gitulah. Nah, intinya dia sentimen positifnya akan mengadakan atau meluncurkan mainnet atau jaringan utama barunya, namanya Alex Mainnet. Nah, itu dia Alex Mainnet. Jadi Alex Mainnet ini tuh baru aja di launching di 3 Desember 2021 hari ini. Terus dia juga Alex Mainnet ini tuh akan mengadakan upgrade abis di launching. Nah, upgrade-nya akan terjadi di 6 Desember 2021. Nah, nama upgrade-nya tuh proposalnya SIP012 atau Stacks Improvement Proposal 12. Nah, jadi kegunaannya tuh apa? Jadi intinya tuh upgrade-nya adalah mempercepat transaksi di blockchain-nya by 10 kali lipat. Jadi 10 kali lipat lebih cepat lah transaksinya nanti kalau misalnya udah ada upgrade proposal ini. Dan ini akan live di blockchain Bitcoin ke 713.000 atau di 6 Desember 2021. Bisa kemungkinan waktu Amerika, bukan waktu Indonesia. Terus juga sentimen positif kedua dari Stacks ini adalah NFT trend, dimana kalau misalnya kita sadarin sekarang tuh banyak orang yang beli NFT murah terus jual mahal, terutama NFT-nya baru. Biasanya NFT baru tuh dijual murah terus tahu-tahu mahal. Nah, biasanya kalau misalnya kayak contoh di Ethereum, ada NFT yang terbitin di Ethereum, terus koleksinya pertama murah tahu-tahu mahal, terus tahu-tahu gas fees-nya Ethereum naik gila-gilaan. Jadi harganya Ethereum juga naik dikit-dikit karena permintaan terhadap Ethereum juga meningkat. Nah, mengingat juga Ethereum sekarang lagi agak terbatas karena emang burn rate-nya lagi kencang ya, jadinya harganya naik. Nah, ini kemungkinan besar hal yang sama akan terjadi di Stacks, apalagi Stacks tuh jumlahnya terbatas, nggak kayak Ethereum yang masih nggak terbatas. Jadinya kemungkinan besar kalau ada beberapa NFT hype baru, ya harusnya kebutuhan Stacks naik dan harganya naik karena Stacks terbatas. Nah, ini buat kalian juga yang suka hunting NFT atau suka flipping, beli murah jual mahal,
Ini ada 5 NFT yang kemungkinan bakal launching di Stacks di bulan Desember. Jadi yang fokus utama sekarang tuh adalah Megapont dan Crash Punks. Megapont dan Crash Punks. Jadi ini 2 NFT yang akan launching di Desember dan ini yang akan datang dan udah di launching. Jadi kemungkinan 2 ini yang bakal bikin volume transaksi di blockchain Stacks naik dan kebutuhan terhadap Stacks naik karena kemungkinan besar transaksinya juga bisa pakai Stacks atau STX. Nah, kalau dari sisi teknikal kenapa gue pribadi suka karena dia masih dalam uptrendnya setelah kemarin tuh sempat bikin bull trap dan bear trap yang parah banget karena emang volatilitasnya gue bilang lagi tinggi dan dia masih menjaga uptrendnya. Jadi kemungkinan besar menurut gue pribadi selama nggak keluar dari support di 2,44 US dollar sampai sekitar 2,3 US dollar lah, 2,4 sampai 2,3 US dollar itu masih terjaga, harusnya masih bisa naik. Dan kalau misalnya mau aman ya pantauin aja uptrend ini kalau menurut gue pribadi. Di Desember ini kemungkinan besar dia bisa sampai, kalau menurut pandangan gue bisa sampai sekitar 3,5 sampai 4 dolar yang ada di Fibonacci extension 161,8%. Karena balik lagi gue kiblatnya yang Fibonacci 0 di bawah 100 di atas biar bisa ngeliat target berikutnya yaitu di titik ini 161,8%. Karena kiblat Fibonacci beda-beda guys. Jadi ya mohon dipahami saja. Oke, yang ketiga adalah Thorchain yang koinnya adalah Rune, RUNE. Ini dia. Jadi Thorchain ini adalah blockchain yang lagi booming juga dan dia tuh booming karena mau ada upgrade di tanggal 25 Desember. Jadi di 25 Desember dia akan mengadakan pembaruan jaringan yang intinya bikin blockchainnya lebih kencang juga. Dan dia sekarang tuh abis integrasi sama beberapa blockchain dan dunia DeFi, dia sekarang mau masuk ke integrasi dengan blockchain Luna atau blockchain Terra yang koinnya Luna. Jadi dia akan masuk ke blockchain Terra yang kemungkinan juga bisa meningkatkan kegunaannya dan juga volume transaksinya. Jadinya harusnya mengingat Luna juga adalah bagian dari ekosistem Cosmos atau Atom, harusnya sih jadi Thor bisa masuk ke kegunaan yang lebih tinggi dengan ekosistem Atom atau ekosistem Cosmos itu. Jadi karena sentimen ini harusnya sih volume transaksi naik dan kebutuhan terhadap Rune juga naik. Kalau dari sisi teknikalnya menurut gue pribadi kenapa juga masih bagus karena dia menjaga uptrend ini nih, uptrend yang udah cukup lama. Terus dia juga baru aja keluar dari downtrendnya walaupun sekarang udah balik lagi karena seperti yang gue bilang market crypto lagi volatil parah menuju orang banyak yang spekulasi ini akhir bulan atau bukan, akhir bull run atau bukan. Nah jadinya menurut gue pribadi selama masih menjaga support di sekitar 10,4 US dollar sampai di sekitar 9,5 US dollar, intinya di sekitar 10 sampai 9 dolar itu masih aman. Tapi kalau misalnya mau menjaga, kalau misalnya pengen aman banget ya belinya bisa di sekitar atas 10,4 US dollar. Nunggu candlestick hijau dulu lah baru beli biar aman. Karena ini menurut gue pribadi kemarin baru breakout terus retest, tapi harusnya kalau habis retest kalau nggak bull trap harusnya naik lagi. Dan menurut gue pribadi di Desember ini targetnya kemungkinan bisa di 14 US dollar sampai 16 US dollar lah kalau misalnya mau positif. Tapi kalau misalnya mau pede banget itu tuh ya targetnya bisa pasang di sekitar 17,8 US dollar sampai 22 US dollar lah. Kalau misalnya tinggi banget kan 26 ketinggian ya di sekitar 22 US dollar lah yang masih kelihatan. Itu menurut gue pribadi. Balik lagi jangan FOMO dan analisis pribadi dulu. Terus yang berikutnya adalah token favorit orang-orang yaitu Sand Token yang dia baru aja meluncurkan versi uji coba dari metaverse-nya atau gamenya, The Sandbox Game. Jadi The Sandbox Game ini buat yang belum tahu gue update aja, ini tuh dia lagi menjalankan uji coba dari versi alpha atau versi utamanya, yaitu uji cobanya baru aja berjalan dari sekitar 29 November sampai nanti 20 Desember dan ini hanya terbuka untuk beberapa orang khusus yang udah punya LAN atau ikut waktu itu pembelian tiketnya. Uji cobanya ini kemungkinan akan dijalankan untuk ngetes ada error apa enggak, ada feedback apa enggak, dan abis 20 Desember baru kemungkinan besar itu akan launching gamenya untuk semua orang bisa main kayak Decentraland. Untuk menjaga decentralized system dari metaverse-nya Sandbox biar semua keputusan gak dipegang sama Sandbox tapi dipegang oleh pemain dan juga holder tokennya, Sandbox tuh ngeluarin DAO atau Decentralized Autonomous Organization yang emang fungsinya di pasar kripto tuh untuk menjaga desentralisasi dari kripto. Jadi nama DAO-nya itu adalah Foundation DAO yang akan diluncurkan di sekitar pertengahan Desember 2021. Jadinya ini buat kalian yang punya Sand, nanti tuh kalian bisa ngasih input atau menyetujui atau menolak pembaruan yang akan terjadi di The Sandbox Game. Ini juga launchingnya bareng sama Game Maker 1.0. Jadi Game Maker 1.0 ini adalah sebuah fitur yang intinya bisa membantu
pemain atau penghuni metaverse-nya Sandbox untuk membangun apapun yang dia mau. Jadi intinya dia bisa mindahin NFT-nya di metaverse Sandbox dan juga bisa create NFT baru atau kayak sebuah hal baru lah, elemen baru. Kayak misalnya ini nih, nanti melalui Game Maker 1.0 orang bisa bikin kayak kapal laut untuk misal nih bajak laut ini. Atau gue juga lihat ada di publikasinya ada yang bikin naga melalui Game Maker. Terus juga nanti bisa bikin gedung dan lain-lainnya. Jadi kayak bikin ekosistem kayak Decentraland tapi lebih explore banget lah, lebih abstrak banget karena semuanya bisa dibikin di Game Maker ini kalau misalnya niat intinya. Nah, ini tuh akan launching di 31 Desember 2021 yang kemungkinan juga jadi waktu peluncuran gamenya di sekitar akhir Desember. Jadi kalau menurut gue pribadi selama gamenya belum launching harusnya sih harganya bisa naik terus. Tapi kedepannya dalam long run banget ngelihat pergerakan Decentraland tokennya mana itu tuh naiknya gila banget. Jadi kemungkinan Sen bisa keimbas kayak gitu. Apalagi sekarang dukungan Sen tuh gila-gilaan banget. Ada dari Adidas, ada dari lain-lainnya lah. Intinya juga tren metaverse baru booming banget karena kayak perusahaan kayak Facebook juga sekarang walaupun dia centralized dukung decentralized metaverse. Jadinya emang metaverse ini tren yang menurut gue pribadi nggak bakal mati walaupun bulan selesai. Menurut gue. Tapi balik lagi jangan FOMO. Nah, kalau dari sisi teknikalnya kenapa gue juga pede karena bisa dilihat sekarang tuh dia baru aja breakout dari uptrendnya dan dia lagi retest. Karena kalau udah retest kemungkinan dia bisa naik lebih tinggi lagi. Pokoknya sekarang supportnya menurut gue ada di sekitar 6,5 US dollar sampai 5,78 US dollar lah. Tapi balik lagi Sen ini emang volatility-nya gede karena market cap-nya juga masih merangkak naik. Jadi kemungkinan week-nya bakal panjang kalau di daily time frame. Jadi hati-hati. Tapi kalau Desember ini menurut gue pribadi ya kemungkinan bisa lah sampai 8,9 US dollar atau PD-nya sampai 14 US dollar atau 13,87 US dollar. Itu target gue pribadi. Tapi balik lagi jangan FOMO. Terus yang terakhir adalah Engine blockchain atau koinnya ENJ. Jadi Engine ini adalah salah satu blockchain yang lagi booming banget karena dia menjadi tempat utama untuk transaksi NFT. Jadi buat mindahin NFT dari marketplace ke marketplace atau dari wallet ke wallet itu bisa pakai blockchain Engine yang fee-nya itu lebih murah dari Ethereum dan sekarang lagi compete sama fee-nya Polygon yang juga terikat sama Ethereum. Nah, tapi kayaknya sih Engine mau memenangkan persaingan tersebut dengan peluncuran upgrade-nya namanya Affinity. Jadi Affinity ini adalah two scaling solutions, intinya ingin mempercepat transaksi dan juga merendahkan atau bahkan menghilangkan biaya transaksi untuk NFT di blockchain-nya ke blockchain manapun. Jadi nggak harus sama blockchain. Jadi intinya ini fitur cross-chain yang mempermudah transaksi NFT. Jadi ada kemungkinan juga kedepannya di ENJ tuh bakal ada proyek yang menyambungkan satu metaverse ke metaverse lainnya biar transaksi NFT-nya tuh in-game NFT bisa terjadi. Jadi itu keren banget sih karena emang jadi banyak metaverse karena metaverse nggak cuma satu doang kan. Jadinya ya ada kemungkinan transaksi antar metaverse tuh mungkin dan itu keren banget kalau menurut gue pribadi. Jadi ini bisa jadi sentimen positif dan peluncurannya juga masih 31 Desember. Jadi kalau kalian takut ada buy the rumor sell the news, harusnya sih melihat ini masih lama ya bisa ngikutin trennya aja. Ikutin trennya sampai naik terus nanti kalau launching ya siap-siap TP dikit. Tapi kalau niatnya long term ya ini salah satu yang bagus sih kalau tren metaverse ini masih berlanjut dan tren NFT ini masih berlanjut yang menurut gue pribadi masih akan berlanjut. Nah, kalau dari sisi teknikal sayangnya emang jelek sih jujur. Tapi dia tuh kenapa gue bilang jelek karena dia baru aja ini dalam uptrendnya dia baru aja keluar 2 hari yang lalu. Jadi menurut gue pribadi kalau mau aman tunggu dia masuk ke uptrendnya lagi atau kalau mengacu pada moving average 50-nya dia harusnya supportnya di 50% Fibonacci extension retracement di sekitar $3 lah intinya $3. Ini harusnya bisa rebound tapi kalau break harusnya turun lebih jauh. Tapi kalau mau aman tunggu aja dia masuk lagi ke trennya di 3,8 US dollar sampai $4 baru kalian bisa beli dengan aman lagi. Kalau menurut gue pribadi, balik lagi analisis pribadi kalian juga penting dan jangan FOMO sama analisis gue karena gue juga mungkin salah dan bukan dukun. Oke, gitu aja sih guys 5 kripto potensial Desember. Tapi sebenarnya karena gue bilang ada bonus, sebenarnya tuh gue ngelihat ada 10 yang potensial, 10 kripto potensial. Jadi di luar 5 tadi tuh ada 5 lagi. Itu tuh gue ngelihat di CoinMarketCap yang intinya tuh kalender upgrade di bulan Desember. Jadi ada 5 lagi tuh adalah Origin Protocol, terus juga Theta Network, terus Veracity, terus ada Harmony Blockchain, terus juga ada DOC. Jadi Origin Protocol tuh adalah kriptonya tuh OGN, terus juga Theta Network tuh kriptonya Theta, Veracity tuh kriptonya VRA, terus Harmony tuh blockchain dan dia koinnya tuh ONE, terus yang terakhir adalah DOCK. Nah, DOCK ini tuh mungkin yang kalian jarang dengar karena DOCK ini adalah proyek asuransi DeFi, tapi dia tuh sebenarnya bagus banget tapi jarang yang nge-hypein aja. Jadinya dia emang naiknya pelan-pelan tapi diem-diem. Dan ini salah satu yang gue hold juga sejak awal, pertengahan
pertengahan 2021 lah, gue agak lupa, dan dia emang naiknya lumayan oke sih. Nah jadi menurut gue pribadi 10 itu tuh potensial di bulan Desember. Tapi kalau misalnya kalian mau analisis lengkapnya, analisis teknikal lengkapnya, nanti kalian bisa masuk ke komunitas Telegram Koinvestasi di t.me atau /komunitas koinvestasi. Komunitas koinvestasinya koinvestasi pakai C ya guys. Terus juga bisa masuk ke komunitas kita yang lain, ada di t.me/Indonesia Paham Bitcoin atau t.me/Trabarindo, karena nanti ada salah satu dari tim kita yang analis teknikal handal yang bakal ngasih analisis teknikal lengkap. Jadi mampir aja guys. Oke deh, itu aja dari gua. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, langsung aja komen di video ini, dan jangan lupa kritik biar kita lebih better. Dan kalau ngerasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan as always, Koinvestasi aset masa kini, kaya masa depan.